Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua, adik-adik semua di kelas Remaja 1, Remaja 2, dan remaja. Apa kabar? Pada hari ini kita kembali lagi ibadah secara online. Bahkan di minggu ketiga di Februari ini, bahkan Simon juga rekamannya dari rumah karena mengantisipasi sudah meningkatnya virus Omicron. Tapi buat adik-adik semua, tetap jaga kesehatan, tetap prokes dimanapun berada, dan selalu gunakan masker, gunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mulai, kita berkata dalam doa. Ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan ucap syukur kami naikkan segala kasih dan anugerah-Mu yang kepada pada kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan di pagi hari ini, karena anugerah dan kasih-Mu. Kami di sini anak-anak-Mu, Kau berikan kesempatan untuk kami dapat datang beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan semua isi firman-Mu. Ya Bapa, ikut terus kami dalam ibadah ini, tapi kami akan percaya Bapa, keputusan kami tidak menjadi penghalang untuk kami datang bersembah sujud, menaikkan dan memujikan memuliakan nama-Mu saja. Kami berkat, kami mohon untuk kuasa Roh Kudus-Mu memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Berikan ku hati seperti Shalom untuk kita semua, terutama untuk anak pra-remaja dan juga remaja. Ya, kita kembali seperti sebelumnya untuk beribadah secara online karena sudah mulai meningkatnya kasus lagi dengan adanya Omicron yang sedang melanda negara kita. Kita diberi kesempatan lagi untuk beribadah, namun kita bertemu tidak bisa secara tatap muka, tapi secara online. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita selalu saja bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya kita akan berdoa nih. Nah, abang yang akan pimpin saat ini, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa, puji dan syukur kami selalu berikan kepadamu atas penyertaan yang luar biasa dan kasih karunia itu yang masih bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mempersiapkan hati kami ya Tuhan, agar kami bisa menerima firman-Mu dan baik, dan juga melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi kembali lagi kita, tapi kita doakanlah agar kiranya nanti bisa kembali bertatap muka kembali
Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, dengan tema kita saat ini, ingat bersyukur. Ingat bersyukur. Dari mana Bang? Ingat bersyukurnya Bang. Oke, dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Biar Abang bacakan dulu ya, karena nggak panjang kok ayatnya. Kita dengar ya. Judulnya itu adalah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Nah, kisah 10 orang kusta ini memang udah sering kita dengar. Bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus mengadakan mujizat bagi mereka di mana tadi? Di perbatasan Samaria dan juga Galilea. Kalau kita perhatikan lagi kan, orang kusta punya permohonan. Ini sejalan dengan tema kita tadi, yaitu apa tadi? Ingat bersyukur. Kita yang diberikan kesehatan oleh Tuhan, kita yang diberikan berkat dari Tuhan, itu mempunyai pengharapan. Seperti orang kusta itu, mereka yang 10 orang itu juga punya pengharapan agar kiranya bisa disembuhkan. Karena pada zaman dulu, pada zaman Tuhan Yesus sedang melakukan karya-karyanya yang luar biasa, orang kusta itu dikucilkan. Karena itu di imamat ya, di perjanjian lama juga dibilang, udahlah, orang kusta itu harus disisihkan, jangan dekat kepada mereka, karena adalah suatu kenajisan bagi mereka. Nah, kalau kita perhatikan lagi, begitu luar biasanya Yesus. Saat Yesus sedang melayani, orang kusta datang, dan karena mereka tahu bahwa mereka itu najis untuk didekati, orang kusta itu datang tidak dekat-dekat, tapi dengan jauh-jauh, dan mereka berteriak, "Yesus, Yesus, lihat kami tidak bisa dekat denganmu, tapi kami mohon." Itu dia, karena mereka itu punya penyakit, mereka pasti ingin disembuhkan. Yesus cuma bilang apa? Udah pergi aja, tunjukkan kalian ke imam. Orang lain mungkin pikir, biasanya kan Yesus kalau mau melakukan mujizat itu sembuh, pergi ini nanti kamu akan sembuh, atau mengadukkan lumpur ke mata orang yang buta. Ini lain. Yesus bilang, pergi tunjukkan dirimu ke imam. Loh, kenapa? Kenapa langsung dibilang tunjukkan ke imam? Nah, itulah luar biasanya Yesus. Karena Yesus tidak perlu ada pakai embel-embel, pakai usapkan ini dengan tanah, pakai mantra-mantra kita bilang. Tapi cuma bilang, pergi aja, tunjukkan ke imam. Dan saat ke-10 orang kusta itu pergi dengan seperti yang diajarkan, yang dikatakan oleh Yesus, pergi ke imam. Di tengah perjalanan mereka menjadi sembuh, penyakit kustanya hilang. Ini kan hal yang aneh gitu, tanpa ada embel-embel untuk bilang sembuhlah kalian, dalam nama Tuhan kalian akan sembuh. Ini aku jamah kalian ya, kalian sembuh. Kalian mandi di kolam air, kalian akan sembuh. Tidak. Yesus cuma bilang, pergi tunjukkan diri kalian ke imam. Karena imam yang biasanya menentukan apakah orang itu sudah bersih dari kusta, sudah sehat dari kusta atau tidak, agar bisa kembali lagi ke masyarakat.
biar bisa diterima oleh masyarakat. Kan nggak enak kan kalau terus dikucilkan di masyarakat, sementara kita sebagai orang perlu ada yang namanya hak untuk mendapatkan kebersamaan dengan bersosialisasi. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan haknya karena mereka mempunyai kekurangan, yaitu penyakit kusta. Nah, mereka mendapatkan yang namanya keistimewaan itu yang luar biasa. Mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan mereka menunjukkan kepada imam tanpa mereka tahu bahwa mereka itu akan disembuhkan, cuma minta supaya disembuhkan, tetapi Tuhan malah menyuruh mereka untuk pergi, bukan untuk melakukan ini itu, cuma pergi menyuruh ke imam, dan mereka dibersihkan dan mereka sembuh. Ini adalah suatu mujizat yang luar biasa dan juga mengherankan bagi orang. Terkadang kan kita juga pernah meminta sama Tuhan, tapi yang anehnya kita meminta agar keinginan kita itu sesuai dengan cara kita, agar keinginannya bisa terwujud. Contohnya, kita mau nilainya baik, tinggi nilai kita 90 atau 100 dalam ujian tertentu sekolah kita. Nanti kita kadang kan berdoa, Tuhan, aku ingin supaya nilaiku baik, maka aku akan belajar. Berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku hati yang kuat, rajin agar bisa dapat nilai yang baik. Tetapi cara Tuhan itu ada yang sedikit berbeda dengan seperti yang kita pikirkan. Terkadang kita disuruh belajar misalnya sedikit ya, kisi-kisinya kan dari bab 1 contohnya. Tapi mungkin dalam benak kita, dalam hati kita ada berkata, mungkin kisi-kisinya ada di bagian sini nih. Dan ternyata demikian. Dan benar, itu juga jawabannya. Nah, terkadang kita berpikir, maunya Tuhan itu berlaku ketika aku meminta, Tuhan melakukan seperti yang kita minta. Tidak. Tuhan mempunyai cara sendiri dalam mengabulkan permintaan kita. Sama seperti orang kusta. Saat orang kusta meminta untuk disembuhkan, Tuhan malah menyuruh mereka pergi ke imam. Dan nampaknya itu berhasil, karena Tuhan mempunyai cara yang berbeda dengan yang kita pikirkan. Itu yang paling pertama yang kita harus pikirkan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, tapi kita bisa meminta padanya dan berusaha. Karena apa? Orang kusta berusaha untuk pergi. Oke Bang, udah dapat nih. Kami punya permohonan sama seperti orang kusta tadi, punya permohonan supaya disembuhkan. Kami punya permohonan masing-masing. Dan kami sudah mendapatkan, sama seperti orang kusta. Kami mengingat Bang, kalau permohonan kami ada yang pernah terkabulkan oleh Tuhan, ada yang pernah diwujudkan oleh Tuhan, sama seperti orang kusta. Lantas bagaimana Bang? Nah, orang kusta tadi yang pergi dan sudah disembuhkan oleh Tuhan, cuma satu yang datang. Siapa tadi? Orang Samaria. Si Samaria ini datang dan memuji Tuhan. Ini kan luar biasa. Karena pada zaman dulu orang Samaria itu biasa dikucilkan. Mereka dianggap kafir, berbeda soalnya dalam bagaimana cara memuji memuliakan Tuhan, bagaimana cara beribadah kepada Tuhan itu berbeda dengan cara orang Israel pada biasanya. Jadi mereka sudahlah kusta, sudahlah orang Samaria, wah sudah double ini. Dapat yang namanya penyingkiran, dapat yang namanya diskriminasi dari orang-orang sekitar. Tetapi dia mau bersyukur. Ternyata ini yang juga menjadi pukulan telak bagi bangsa Israel. Mereka cuma berpikir kadang, Tuhan itu memihak kami. Ternyata tidak, Tuhan Yesus melihat. Ternyata orang Samaria juga mempunyai iman kepada Tuhan. Betul kan? Orang yang kita anggap remeh, orang yang kita anggap berbeda, ternyata mempunyai iman juga kepada Tuhan. Seperti orang Samaria. Jadi kita juga bisa diajarkan untuk jangan membeda-bedakan orang. Karena Tuhan mempunyai cara sendiri bagaimana Ia menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang ada, yang percaya kepadanya. Nah, kepada adik-adik semua, kalau kita mempunyai permohonan yang sudah dikabulkan Tuhan,
baiklah kita untuk bersyukur seperti orang Samaria tadi. Karena Tuhan Yesus pun senang dengan hal itu. Dan pasti kalau kita tarik ke dalam diri kita, kalau kita sudah pernah menolong orang lain, biarpun kita tidak pernah meminta agar dia berterima kasih pada kita, tapi saat dia berterima kasih, hati kita pasti senang. Dan kita dihargai oleh usaha kita. Mari adik-adik, kita coba agar ketika kita mempunyai permohonan kepada Tuhan, baiklah kita mengingat bagaimana luar biasa kasih Tuhan kepada kita, mendapatkan kesempatan untuk bisa mengabulkan permohonan kita. Jangan berkecil hati jika kalian masih belum mendapatkan permohonan yang dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mempunyai berbagai macam cara, tapi ingat, kita harus tetap berusaha dengan iman kita. Nah itu dia. Kalau kita punya permohonan, kalau kita tidak percaya kalau permohonan kita akan dikabulkan, bagaimana bisa permohonan itu didengar Tuhan dan juga dikabulkan oleh Tuhan? Oleh karena itu kita perlu yang namanya iman dalam memohon. Jadi tahapannya itu adalah bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Jika kita ada permohonan, yang pertama kita minta pada Tuhan, kita bermohon kepada Tuhan. Setelah bagaimana kita memohon, yang kedua kita percaya Tuhan pasti mendengarkan. Kita percaya Tuhan pasti mendengarkan permohonan kita, dan kita yakin pasti Tuhan akan mengabulkan. Dan yang ketiga apa? Bersyukur. Itu dia. Bersyukurlah, baik mungkin permohonan kita berbeda seperti yang diberikan oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, pasti telah memberikan yang terbaik. Karena cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Ingat itu adik-adik. Untuk kalian semua, mungkin permohonan saat ini adalah karena kita sudah mulai merasa jenuh dengan keadaan di negara kita, bagaimana virus corona yang melanda pada saat ini. Kita tidak bisa bertemu secara tatap muka yang sudah kita lakukan seperti minggu lalu. Mungkin kita bermohon kepada Tuhan supaya bisa ketemu lagi, karena lebih enak memang, ya kan? Tapi harapan abang, kalian bisa tetap nonton, biarpun nanti entah berapa view-nya kali ya. Tapi harapan abang bisa lihat kalian itu mau semangat. Terutama kalian abang baru yang mau masuk ke dalam grup remaja karena sudah ada peralihan guru sekolah minggu. Abang harap kita bisa bekerja sama agar kita bisa mewujudkan persekutuan yang indah dalam Tuhan. Baiklah, itu saja adik-adik. Ingat, jika kita mempunyai permohonan, kita berdoa pada Tuhan, meminta padanya, percaya bahwa Ia akan mendengarkan, dan biarkan Dia bekerja seperti caranya. Dan kita berusaha, dan juga kita syukuri apapun yang akan diberikan Tuhan kepada kita, karena Tuhan sangat baik pada kita dan sayang pada kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Bagaimana ke-10 orang kusta Engkau telah sembuhkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami lihat luar biasanya satu orang Samaria yang kembali memuji dan memuliakan Engkau. Ia bersyukur Tuhan. Dan kami ingin seperti mereka. Dalam artian, kami ingin bersyukur ketika Engkau mendengarkan doa kami, permohonan kami, agar kami selalu memuliakan Engkau, karena Engkau sangat kasih kepada kami, sangat baik kepada kami. Tuhan, Engkau tahu mungkin kami belum bisa bertemu dan bertatap muka, tapi kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang indah agar kami bisa bertemu kembali, agar kiranya Engkau yang menjauhkan dari kami Omikron yang ada, agar kami tidak terjangkit dengan penyakit-penyakit. Berkatilah orang tua kami Tuhan, kami dan juga saudara-saudara kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Amin. Baiklah, kita akan lanjutkan ibadah kita. Sampai jumpa. Teman-teman, bersama dengan umat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Baiklah teman-teman, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita menyatakan dengan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan, bisa juga melewati QRIS yang ada pada layar, dan juga bisa juga diantarkan melalui majelis ditujukan dengan Komisi Anak dan Remaja. Adapun dasar persembahan kita diambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 14 yang berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari teman-teman kita mengumpulkan persembahan sambil mendengarkan lagu pujian berikut. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu, kita akan tutup ibadah kita ini dengan berdoa bersama-sama. Kemudian nanti kita ucapkan doa Bapa kami, lalu bernyanyi Bapa terima kasih. Mari adik-adik, kita satukan hati dan pikiran kita. Bapa yang baik, terpujilah namamu, kuduslah engkau di bumi dan di surga. Bapa, terima kasih karena hari ini ibadah kami telah selesai. Kiranya Bapa, apa yang kami dapat hari ini melalui firman-Mu yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu, itu bisa diam dan tinggal di hati kami, menjadi darah dan nafas bagi kehidupan kami. Biar kami selalu di dalam setiap kehidupan kami selalu bersyukur Bapa, mengucapkan syukur kepadamu untuk segala hal yang telah kami jalani ataupun yang telah Engkau berikan berkat-Mu kepada kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapa, dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa, dan biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini Bapa dengan mengucapkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. See you next Sunday. God bless you all.